Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah Allah menjaga nikmat Islam serta nikmat iman di dalam diri kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat mentauhidkan Allah. Karena inilah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada perintah yang lain, perintah yang utama seorang hamba diciptakan oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi SAW memberikan sifat setiap bayi yang dilahirkan dari ibunya atau setiap anak yang dilahirkan, maka ini dilahirkan di atas fitrah. Dan fitrah di sini adalah al-Islam, yaitu mereka menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan juga banyak meminta agar kita senantiasa diistiqomahkan di atas agama Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa mari kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan, menghidupkan dan juga mendakwahkan sunnah dan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Para jamaah, semoga Allah menjaga kesehatan antum semua. Semoga yang kurang sehat diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita semakin mendekat kepada bulan Ramadan. Mungkin hitungan beberapa hari kita akan memasuki bulan Ramadan biidznillah. Maka di antara sunnah dari Nabi SAW, mari kita perbanyak berdoa meminta kepada Allah agar kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan jamaah, tentunya yang harus kita siapkan yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah. Dalam menyambut bulan Ramadan, maka seorang hamba harus menyiapkan iman. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama, wal imanu al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih wa yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah sesuatu yang engkau ucapkan dengan lisan,
engkau benarkan dengan hati, engkau amalkan dengan anggota badan, dan iman itu naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan makna iman. Dan tentunya ketika Nabi SAW menyebutkan makna iman, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu iman. Dan Nabi SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billah." Maka Nabi menjawab dengan arkanul iman. Nabi menjawab dengan rukun-rukun iman. Dan yang pertama dari rukun iman, kita semua hafal adalah al-iman an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah adalah engkau yakin hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Dan engkau meyakini dalam hatimu bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang lain yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena dasar keimanan dan rasa berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sambut bulan Ramadan, syahrul Ramadan dengan keimanan kepada Allah, tentunya dengan iman yang benar, yaitu mengikhlaskan berbagai bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Nah, berkaitan dengan mukaddimah ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas tentang al-istighatsah wal isti'anah, tentang hukum beristighatsah dan juga beristi'anah. Dan telah kita jelaskan isti'anah dan istighatsah asalnya ini adalah hak miliknya Allah. Seorang hamba harus beristi'anah, beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dapatkan ada di antara umat ini yang mereka beristi'anah dan juga beristighatsah kepada selain Allah, hingga akhirnya mereka menyembah makhluk. Jatuhnya mereka menyembah makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan berbagai keterbatasan, dan mereka melupakan Al-Khaliq yang tidak ada batasan, yang juga tidak ada kekurangan di dalamnya. Malam hari ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali menguatkan kembali keimanan kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah perbuatan batil, perbuatan yang salah, perbuatan yang rusak. Babu qaulillahi ta'ala, bab Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan dalam kitab Tauhid, beliau membuat sebuah bab qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 191 hingga 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak mampu menciptakan, wahum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan, wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu menolong, wala anfusahum yansurun, dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Nah, dari ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, batilnya sesembahan kepada selain Allah. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah ini memiliki sifat la yakhluqu syai'a, tidak punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu apapun. Makanya para ulama mengatakan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun maka tidak berhak untuk disembah. Sedikit pun tidak mampu menciptakan apa-apa maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Dan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah serta tauhid uluhiyah. Jadi kalau ada orang yang beriman dengan tauhid rububiyah, di antara poin tauhid rububiyah itu adalah seorang hamba meyakini hanya Allah Maha Pencipta.
Dan ini diyakini juga oleh iblis, diyakini juga oleh Abu Jahal, diyakini juga oleh Abu Lahab. Iblis mengatakan bahwasannya dia beriman kalau Allah yang telah menciptakan dia. Nah, seorang hamba juga harus beriman bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarika fi khalqillah. Tidak ada tandingan, tidak ada perserikatan dalam penciptaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, sebenarnya dari tauhid rububiyah ini maka akan masuk dalam tauhid uluhiyah. Kalau orang sudah yakin hanya Allah Maha Pencipta, maka dia akan memberikan ibadahnya hanya untuk Sang Pencipta. Bagaimana dia memberikan ibadah kepada yang tidak mampu menciptakan? Berarti ini aib, ya. Sesembahannya ini aib, tidak bisa menciptakan. Bagaimana mampu untuk disembah? Secara akal itu masuk akal. Tapi para pelaku kesyirikan, akalnya, logikanya ini sudah tertutup dengan tipu daya syaitan. Tapi ya, kita baca syarah dari ataupun penjelasan dari keterangan ini. Syarhu qauluhu ayusyrikuna ay fil ibadah. Apakah mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah? Qala al-mufassiruna fi hadhil ayah. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Hadza taubih wa ta'nifu lil musyrikin. Ini merupakan bentuk kehinaan bagi para musyrikin, para pelaku kesyirikan. Fi ibadatihim ma'allahi ta'ala ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluk. Yang mana mereka beribadah kepada selain Allah, la yakhluqu syai'a, yang mereka ibadahi ini tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Wa huwa makhluk, maka itu adalah makhluk. Wal makhluqu la yakunu syarikan bil khaliq fil ibadah allati khalaqahum laha. Ketahuilah para jamaah, wal makhluk, maka semua makhluk la syarika, la yakunu syarikan, maka tidak berhak untuk disandingi lil khaliq, kepada Sang Pencipta, fil ibadah allati khalaqahum laha, yang mana Allah menciptakan mereka semua untuk beribadah kepadanya. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Dan juga lebih diperjelas oleh Allah bahwa apa-apa yang mereka sembah ini tidak mampu memberi pertolongan, baik kepada orang yang meminta ataupun untuk diri mereka sendiri, tidak mampu memberikan pertolongan. Fa kaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidaihi wala nasra nafsihi. Bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak mampu menolong para penyembahnya, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri? Bagaimana bisa disembah? Wa hadza burhanun zahirun ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah. Maka ini adalah bukti yang paling jelas, bukti yang paling konkret bahwasannya batil penyembahan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Wa hadza wasfu kulli makhluqin hatta al malaikah wal anbiya'i was salihin. Dan ini sifat untuk seluruh makhluk, hatta al malaikah wal anbiya was salihin, bahkan dari golongan malaikat, dari golongan para nabi, serta golongan orang-orang soleh tidak patut untuk dijadikan sesembahan. Tidak berhak mereka semua dijadikan tempat meminta hajat. Ini semua tidak berhak, karena mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain. Wa asyraful khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana yastansiru rabbahu 'alal musyrikin. Dahulu beliau meminta pertolongan kepada Rabb-nya dalam menghadapi orang-orang musyrik. Bagaimana bisa menyembah Nabi Muhammad? Yang masa hidup beliau justru meminta kepada Allah. Kok ada orang-orang sekarang ini mereka menyembah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka memuji Nabi, bahkan melebihi pujaan di luar batas atau kadar seorang hamba. Maka ini tidak dibenarkan. Sedangkan masa hidupnya Nabi itu berdoa ketika menghadapi musuh. Nabi mengatakan, Allahumma anta abudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Kata Nabi SAW, wahai Allah, atau ya Allah, anta abudi, engkau adalah penolongku.
wa nasiri, dan juga yang membantuku, bika ahulu, denganmu aku ahulu berperang, wa bika asulu, dan denganmu aku menyerang, wa bika uqatilu, dan denganmu aku berjihad. Nah, dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah dalam menghadapi orang-orang musyrik. Kalau masih hidup saja Nabi minta bantuan kepada Allah, berarti Nabi tidak punya kemampuan untuk menghadapi orang-orang musyrik kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Nabi sudah wafat, Nabi sudah di dalam makamnya. Benar jamaah, bahwasannya jasad para anbiya ini tidak akan hancur, tidak dimakan oleh bumi. Ini benar, tapi bukan berarti menjadi patokan bahwasannya kuburan mereka boleh untuk disembah atau dimintai hajat. Ini tidak benar. Hati-hati. Tradisi, adat menjelang bulan Ramadan, ziarah, boleh tidak ziarah jamaah? Boleh. Silakan ziarah. Silakan ziarah, tapi tidak dikaitkan dengan waktu, apalagi sampai meminta kepada penghuni kubur tadi. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, ini bagaimana Nabi SAW ketika hidup, beliau meminta pertolongan kepada Allah. Wa hadhil ayah ka qaulihi ta'ala. Dan keterangan yang lain menjelaskan tentang hal ini adalah wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusahum darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittakhadhu min dunihi alihah, mereka telah mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Al-Furqan ayat 3. Mereka telah mengambil selain Allah sebagai sesembahan. La yakhluquna syai'a, yang mana mereka tidak menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka itu yang diciptakan oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim, mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri darra wala naf'a, kemudaratan dan juga manfaat. Wala yamlikuna mauta, mereka tidak punya kemampuan untuk mematikan. Wala yamliku wala hayata, dan tidak punya kemampuan untuk menghidupkan. Wala nusyura, dan tidak punya kemampuan untuk membangkitkan. Berarti dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Tuhan yang berhak dijadikan Tuhan itu adalah yang punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat, menolak keburukan, yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan, dan yang mampu membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu tidak boleh untuk disembah. Dan juga Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masanni as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Bagaimana Nabi SAW diperintahkan, kul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wa la darra, aku tidak punya kemampuan memberikan manfaat dan juga mudarat kepada diriku, illa ma syaa Allah, kecuali apa-apa yang telah Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu perkara yang ghaib, kata Nabi, seandainya aku tahu perkara yang ghaib, lastaksartu minal khair, niscaya aku akan membuat banyak kebaikan untuk diriku. Wa ma masanni yasu, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Jadi seandainya Nabi SAW tahu perkara yang gaib, Nabi tidak mau jamaah ketika perang Uhud, beliau sampai terluka itu tidak mau Nabi. Sampai beliau dilempar dengan batu, atau beliau harus capek-capek dari Mekah ke Madinah. Seandainya beliau tahu perkara yang gaib, kalau memang nanti kejadian seperti ini, Nabi tentunya tidak mau. Tapi ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu perkara yang gaib. Karena Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah,
tidak ada yang tahu perkara ghaib, baik yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Jadi tidak ada tahu perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. In ana illa nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku adalah nadhir, peringat, memberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pengingat, memberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira, itu dengan izin Allah Jalla wa ala. Fakafa bihadzal ayah burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Maka ayat-ayat tadi cukup menjadi bukti yang jelas tentang batilnya sesembahan kepada selain Allah. Kainan man kana, apapun yang disembah. Fa in kana nabiyan aw salihan, meskipun itu adalah nabi atau orang soleh. Faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadah lah. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan, memuliakan dirinya sendiri, bahwasannya ibadah ini hanya untuk Allah. Waridho bihi rabban wa ma'budan, dan Allah itu ridho, setuju, meridhoi, merestui, rabban wa ma'budan, bahwasannya Allah itu sebagai Rabb, sesembahan, wa ma'budan, dan Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Fakaifa yajuzu an yaj'alal 'abida ma'budan? Bagaimana mungkin menjadikan al-'abid ma'budan, menjadikan orang yang menyembah sebagai sesembahan? Ini tidak mungkin. Al-'abid artinya orang yang beribadah, kemudian dijadikan ma'bud, dijadikan sesembahan, itu tidak mungkin. Ma'a taujihi al-khitab ilaihi bin nahi an hadza syirki. Padahal hamba yang ini juga telah mengajak umat ini untuk menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat ke-88, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kullu syai'in halik, segala sesuatu ini akan halik, akan binasa, akan fana, illa wajha, kecuali wajahnya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya segala hukum dan kepadanya kita dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad amara ibadahu minal anbiya'i was shalihin wa ghairuhum bi ikhlasil ibadah lahu wahda. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan juga orang-orang soleh serta orang-orang selain mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah, dan Allah melarang mereka untuk menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Wa hadza huwa dinul ladzi ba'atsa bihi rusulah, dan inilah agama yang mengapa Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubah wa radihi li ibadah wa huwa al-Islam. Dan juga dengan itu Allah menurunkan kitab-kitabnya dan juga Allah meridhoi hamba-hambanya, yaitu Islam. Jadi dari sini hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah agama Islam. Kenali agama Islam, karena sekarang ini mayoritas atau kebanyakan kaum muslimin tidak mengenal agama Islam. Mereka tidak mengenal agama yang mereka anut selama ini. Yang mereka tahu Islam itu adalah hasil dari atau turunan warisan dari kedua orang tua mereka. Hingga akhirnya apa yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, baik itu dari tradisi atau penyimpangan syariat, akan mereka ikuti, karena mereka tidak mengenal Islam dengan yang sebenar-benarnya. Padahal seorang hamba itu wajib mengenal Islam beserta dengan sumber-sumbernya, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Islam ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya Islam itu adalah
bersaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Inilah konsep ketuhanan, konsep peribadatan di dalam Islam. Jadi kalau didapatkan ada yang berbuat syirik di dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan agama Islam, maka bisa dipastikan 100% kalau itu bukan syariat Islam. Kalau ada yang meyakini adanya sesembahan selain Allah, kemudian dia mengaku Muslim, maka kita katakan ini bukan ajaran Islam. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak selayaknya kita menilai kemuliaan agama Islam itu dilihat dari kaum muslimin saat ini. Karena kebanyakan dari mereka saat ini mulai jauh dari agamanya, mulai jauh meninggalkan agamanya. Dan ini sesuai dengan kata Nabi SAW, badal Islamu ghariba fasayaudu ghariba. Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali menjadi asing. Sehingga orang-orang yang mengaku Muslim, ketika disampaikan ajaran Islam, dibawakan syariat-syariat Islam, maka itu seolah-olah menjadi asing. Nah, kita bersyukur para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir diberi kemudahan dalam majelis ilmu. Semoga kita benar-benar mengenal Islam sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kama rawal Bukhari an Abi Hurairah fi su'ali Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah mal Islam qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah al mafruḍah wa tasuma Ramadan al hadis. Nah, Islam itu adalah jawaban dari pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW, bahwasannya Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam. Maka kaum muslimin, kembalilah kepada agama Islam. Pelajari agama Islam dengan yang sebenar-benarnya, dan semua hukum yang ada di dalam Islam kalau kita kembalikan kepada ajaran sunnah Nabi SAW, difahami para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Sekarang ini, atau bukan sekarang ini, sebenarnya sudah berjalannya, sudah bertahun-tahun sesuai dengan kurun waktu. Ada orang-orang yang mengamalkan tauhid, menjalankan tauhid, tapi dalam permasalahan furu', dalam permasalahan cabang, mereka menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi SAW. Hingga akhirnya dengan modal tauhid, dengan modal semangat, akhirnya mereka keluar dari jalurnya para salafus saleh. Itu terjadi di peristiwa beberapa hari kemarin, jamaah. Mungkin sudah viral itu di tengah-tengah kita semua. Bahwasannya ada surat wasiat, bahwasannya itu tauhid, kemudian sholat, kemudian apa lagi? Tauhid, sholat, kemudian di atasnya jihad. Nah, ini tidak disalahkan sebenarnya. Jihad memang ada syariatnya di dalam Islam. Tapi kalau tidak diajarkan, dikembalikan kepada salafus saleh, maka ini akan bermasalah seperti itu. Nah, jadi pelajarilah Islam dengan yang sebenar-benarnya. Baik. Kemudian berikutnya, Syekh membawakan ayat dari surat Fatir ayat 13 hingga 14. Qala al-musannifu rahimallahu taala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmirin in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa la sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabirin. Dalam surat Fatir ayat 13 hingga 14, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selainnya, ma yamlikuna min kitmirin, yang mereka tidak memiliki sesuatu apapun, min kitmirin, kecuali kitmir. Kitmir itu kalau dijelaskan dari syarah itu seperti serat kurma yang tipis itu, jamaah. Mereka itu mereka tidak memiliki apapun meskipun hanya kulit yang sangat tipis, kalau terjemahannya seperti itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar permintaan kalian, mastajabu lakum, maka mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kelak
pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian kerjakan. Wala yunabbi'uka mislu khabirin, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kabar melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ayat ini jamaah? Ayat ini menjelaskan ciri-ciri sesembahan yang batil. Yang pertama di sini dikatakan yang tidak punya apapun. Bahkan kulit yang tipis pun dia tidak punya, kenapa bisa disembah? Kemudian la yasma, sesuatu yang tidak bisa mendengar, kok bisa disembah? Kemudian lau sami'u, seandainya dia mampu mendengar, mastajabu, dia tidak mampu mengabulkan permintaan tadi, kok bisa disembah? Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah dia akan berlari, dia akan meninggalkan orang-orang yang beribadah kepadanya. Sebagaimana syaitan, Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, kamasalis syaitani idz qala lil insani ukfur. Ini permisalan seperti syaitan yang mengatakan kepada al-insan, kepada seorang manusia, ukfur, berbuat kufurlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia ini berbuat kufur, qala inni bari'un minka, maka syaitan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, lihat tipu daya syaitan. Awalnya ngiring orang itu berbuat syirik. Setelah orang ini jatuh dalam kesyirikan, syaitan akan lari. Kemudian nanti dia mengatakan kepada orang berbuat syirik, inni bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Nah, ini tipu daya syaitan jamaah. Jadi hati-hati dari tipu daya syaitan. Yang paling kuat, yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi minal malaikah wal anbiya wal asnam wa ghairiha mimma yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah mengabarkan keadaan para sesembahan-sesembahan selain Allah, baik dari golongan malaikat, dari golongan para nabi, dari berhala-berhala, ataupun juga sesembahan yang lainnya, mimma yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, yang itu semua menunjukkan lemah dan kurangnya mereka. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u, karena mereka tidak memenuhi syarat terpenuhinya sebagai sesembahan. Jadi di sini dikatakan jamaah, Allah ingin memberitahu malaikat yang punya kemampuan di luar kemampuan manusia. Kemudian para nabi yang punya mukjizat, punya keistimewaan, tidak seperti manusia yang lain. Kemudian al-asnam, patung, berhala. Kemudian al-ahjar wal ashjar, bebatuan, pepohonan, ini hukumnya sama. Mereka semua tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Makanya kalau kita yang sudah pernah baca, yang sudah pernah ikut kajian Qawaidul Arba, itu Nabi SAW zahara ala unasin minhum man ya'budul malaika, minhum man ya'budul anbiya, minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Nabi itu diutus untuk memerangi orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, semuanya sama, tidak ada perbedaan, tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan. Maksudnya begini, diperbolehkan menyembah malaikat, sedangkan menyembah batu, menyembah patung itu tidak boleh. Sama hukumnya, yang menyembah malaikat salah, yang menyembah batu itu salah, yang menyembah pohon juga salah, semua itu salah. Karena orang-orang sekarang ini jamaah, ketika dilarang, kalian tidak boleh menyembah malaikat atau menyembah orang-orang soleh, maka mereka menjawab, kalau menyembah batu atau menyembah pohon, maka itu dikatakan syirik. Kalau menyembah malaikat, maka itu tidak dikatakan kesyirikan. Ini jawaban mereka. Padahal orang yang menyembah malaikat, intinya menyembah selain Allah, ini hukumnya salah apapun yang disembah tadi. Kenapa mereka tidak boleh untuk disembah? Karena mereka tidak memiliki kemampuan. Syarat yang pertama agar sesuatu itu bisa disembah adalah al-mulk, punya kepemilikan atau memiliki segala sesuatu. Malaikat tidak memiliki segala sesuatu. Nabi juga tidak memiliki segala sesuatu. Yang memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sima'ud du'a,
memiliki kemampuan mendengar permintaan. Para malaikat tidak mampu mendengar orang-orang yang meminta kecuali atas izin Allah. Para nabi, para rasul, terlebih lagi patung, pohon, ini tidak punya kemampuan untuk mendengar orang-orang yang meminta kepada dia. Wal qudrah ala istijabatihi. Kemudian syarat yang berikutnya adalah punya kemampuan mengabulkan permintaan. Dan semua sesembahan selain Allah ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini semua. Famata lam tujad hadhihi syurut tamah batalat da'watuh. Maka kalau tidak didapatkan syarat ini kepada hal-hal selain Allah, maka ini sesembahan yang batil dan ini tidak akan didapatkan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Fanafa anhumul al-milk yaqulu biqouli ta'ala ma yamlikuna min kitmirin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatilkan, merusak sesembahan selainnya dengan mengatakan ma yamlikuna min kitmirin. Mereka menyembah sesuatu yang bahkan tidak memiliki kitmir, yaitu kulit yang sangat tipis tadi. Bagaimana bisa disembah? Kemudian wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memiliki rezeki, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wala yastati'un, dan mereka tidak punya kemampuan. Nah, maka sesembahan seperti ini tidak berhak, tidak lolos untuk dijadikan Tuhan atau dijadikan sesembahan. Kemudian wa nafa anhum sima'ud du'a. Allah menafikan bahwasannya mereka mampu mendengar permintaan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian meminta kepada mereka, maka mereka tidak mampu mendengar permintaan kalian. Itu para nabi, para rasul yang ada di dalam kubur, ataupun para mayit asalnya tidak mampu mendengar permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan permasalahan sholawat jamaah, antum tahu ya riwayat sholawat, bahwasannya kelak ketika setiap hamba bersolawat, maka malaikat akan menyampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi membalas sholawatnya tadi melalui perantara malaikat. Nah, ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mereka tidak mampu mendengar permintaan orang-orang yang meminta kepada mereka. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mampu mendengar, maka mereka tidak mampu mengabulkan permintaan tersebut. Fa innallaha ta'ala lam ya'dzan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum la istiqlalan wala wasitatan kama taqaddam ba'du adillati dzalika. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan menjadikan mayat-mayat yang ada di dalam kuburan sebagai tempat untuk meminta atau sebagai tempat perantara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong bedakan dua ini. Tidak dibenarkan menjadikan jenazah di dalam kubur sebagai tempat untuk meminta dan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta kepada Allah. Minta segala yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesaikan dulu jemaah sedikit. Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kelak pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Fatabayyana anna da'wata ghairillahi syirkun. Maka ini menjadi dalil yang jelas bahwa peribadatan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yatabarra'una minkum, segala sesembahan selain Allah itu akan berlepas diri. Mereka akan berlari dari orang-orang yang menyembah kepada mereka, baik dengan izin mereka atau tanpa izin mereka. Para sesembahan yang disembah selain Allah ini, mereka akan berlepas diri kepada orang-orang yang menyembah mereka. Hatta Nabi Isa alaihi salam, Allah tanya langsung, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah kamu perintahkan kepada manusia untuk jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah?
Maka Isa mengatakan, laisa li an aqula ma laisa li bihaqqin. Aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak berhak atau aku yang tidak berhak di dalamnya. Maka dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah dari kajian kita malam hari ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia tidak akan mampu mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kemudian jaga ini semua sampai kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dalam keadaan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Semoga kita semua dimatikan di atas tauhid, meninggal di atas tauhid, kita dikumpulkan bersama keluarga kita di dalam surganya Allah. Demikian jamaah, inilah kajian kita malam hari ini. Semoga ada faedah, manfaat yang bisa kita ambil. Memang dari segi dalil, dari segi penjelasan ini seperti kita ulang-ulang, karena ini sebagai tujuan untuk menguatkan kita semua. Tujuan utama kita adalah mentauhidkan Allah. Kita tutup jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.